semuanya, perkenalkan nama saya Ika Nazila Safitri dengan NIM 24505. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek tugas mata kuliah basis data. Nah, proyek yang saya buat yaitu sistem pemeriksaan laboratorium. Di video ini saya akan menjelaskan mulai dari CDM, PDN, dan penjelasan entitas, atribut, relasi dan kardinalitas, generate database, implementasi ke exam MPP dan PHP-admin, sampai proses input data dan hasil database yang sudah dijalankan. Selanjutnya di sini saya sudah membuat CDM atau Conceptual Data Model. CDM ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas secara konseptual tanpa menampilkan detail tipe data. Di sini saya ada 4 entitas. Yang pertama ada entitas pasien. Di sini atributnya ada nomor RM, pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP. Pada entitas pasien, atribut nomor RM digunakan sebagai primary key karena setiap pasien memiliki nomor rekam medis yang berbeda. Kita pencet play, oke. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Atribut tersebut meliputi ID periksa, RM, tanggal, nama tes, hasil, nilai, keterangan. Nah, pada entitas ini ID periksa digunakan sebagai primary key. Kita apply, oke. Selanjutnya ada jenis pemeriksaan. Di sini ada atribut. Atribut tersebut meliputi ID jenis dan nama jenis. Ada ID jenis ini menggunakan primary key. Play, oke. Yang terakhir ada petugas laboratorium, ada atribut. Di sini ada petugas, ID petugas menjadi primary key, nama petugas dan jabatan petugas. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan kardinalitas antar entitas. Nah, yang pertama ada hubungan antara entitas pasien dan pemeriksaan laboratorium. Nah, hubungan pasien dan pemeriksaan laboratorium yaitu one to many atau satu ke banyak. Artinya, satu pasien dapat memiliki banyak data pemeriksaan laboratorium. Oke. Dan selanjutnya ada pemeriksaan dan jenis pemeriksaan dan pemeriksaan laboratorium. Nah, hubungan antara jenis pemeriksaan dan pemeriksaan laboratorium juga one to many. Karena satu jenis pemeriksaan dapat digunakan pada banyak data pemeriksaan. Oke. Dan selanjutnya ada petugas dan pemeriksaan. Hubungan antara petugas laboratorium dan pemeriksaan laboratorium juga one to many. Karena satu petugas laboratorium itu dapat menangani banyak pemeriksaan. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah ke PDM atau Physical Data Model. Langkahnya tekan tools, generate physical data model, DBMS, SQL. Ini kita apply, oke. Nah, di sini adalah tampilan PDM. PDM merupakan pengembangan dari CDM yang sudah dilengkapi tipe data, primary key, foreign key, serta struktur tabel database. Pada PDM ini terdapat beberapa tipe data seperti varchar ini untuk data dan date untuk data tanggal. Relasi pada PDM tetap sama seperti CDM, namun pada PDM relasi sudah diterapkan menggunakan foreign key secara fisik di dalam tabel database. Di sini saya akan tekan database, lalu tekan generate database. Di sini DBMS lalu MySQL, terus file nama, masukkan file nama, kita apply, oke. Nah, kita membuka datanya. Nah, di sini kemudian file SQL tersebut dibuka menggunakan Visual Studio Code.
di dalam file ini sudah terdapat script SQL hasil generate dari Power Designer. Selanjutnya, file disimpan kembali menggunakan Save As agar lebih mudah digunakan saat proses impor database. Setelah itu saya membuka aplikasi XAMPP. Kemudian saya menjalankan Apache dan MySQL. Jika kedua service sudah aktif, maka localhost dapat digunakan. Setelah database berhasil dibuat, langkah berikutnya yaitu import file SQL. Lalu tekan choose file. Pilih file SQL hasil dari Visual Studio Code tadi. Lalu klik tombol import. Nah, jika berhasil, maka tabel database akan muncul secara otomatis sesuai rancangan PDM. Selebihnya seperti ini kalau data sudah berhasil. Selanjutnya, saya akan melakukan input data pada database. Pertama, saya mengisi data pada tabel pasien. Tekan insert dan langsung saja mengisi. Yang pertama ada nomor RM, selanjutnya ada nama pasien, lalu ada tanggal lahir, dan ada jenis kelamin, ada alamat, dan yang terakhir ada nomor handphone. Setelah data selesai diisi, klik tombol Go, dan jika berhasil maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya saya akan mengisi data pada tabel jenis pemeriksaan. Langsung saja tekan Insert, lalu mengisi datanya. Yang pertama ada ID jenis, dan selanjutnya ada ID periksa, ada nama jenis, diisi, lalu tekan Go. Jika data sudah berhasil, akan tampilannya seperti ini. Berikutnya, saya mengisi data pada tabel petugas laboratorium. Langsung saja tekan Insert. Nah, yang pertama ada ID petugas, yang kedua ada ID periksa, yang ketiga ada nama petugas, dan yang terakhir ada jabatannya. Langsung saja tekan Go, selebihnya juga akan tampilan seperti ini jika data berhasil. Dan terakhir saya mengisi data pada tabel pemeriksaan laboratorium. Tekan Insert, lalu datanya diisi, ID periksa, nomor RM, tanggal lahir, ada nama tes, selanjutnya adalah hasil dari tesnya, dan ada juga nilai normal, dan yang terakhir ada keterangan. Langsung saja tekan Go. Jika sudah berhasil, tampilannya juga seperti ini. Nah, setelah seluruh data berhasil diinput, data dapat ditampilkan melalui menu Browse. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perancangan basis data sistem pemeriksaan laboratorium berhasil dibuat menggunakan Power Designer dan berhasil diimplementasikan ke MySQL menggunakan XAMPP dan PHP MyAdmin. Database juga berhasil dijalankan dan dapat digunakan untuk menyimpan data pemeriksaan laboratorium dengan lebih struktur dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.